Tiba-tiba saya tidak dapat tahankan, saya menangis di depan counter tuh. Hai semua, sekarang saya berada di Double Star KLA Hotel di Sepang kali. Lepas itu saya mau kasih cerita pasal saya punya perjalanan dari Ranau pergi KL dan sampai sekarang lah. So dari Ranau saya drive kereta sebab ngam-ngam saya mau hantar kereta pergi kapal juga untuk hantar pergi Sarawak. Tapi sebelum itu saya pergi ambil swab test dulu, tapi saya tidak tahu yang itu spotnya PCR. Yang saya ambil ini RTK. Lepas itu lepas sudah ambil swab test, pergi ambil permit polis di Balai Polis Ranau. Semua ke sana. Lepas itu sudah siap semua, saya drive pergi KK pada 24 hari bulan. Lepas itu saya sampai KK, saya pergi airport dulu, KKIA, pergi ambil permit polis untuk rentas negeri, baru saya hantar tuh kereta pergi pelabuhan KK. Lepas itu semua sudah urus itu, saya naik Grab pergi airport. Lepas itu tunggu untuk flight saya. Lepas itu naik flight semua oke lah, sampai KLIA. Saya tidur satu malam di airport. Lepas itu tapi sebelum itu saya isi enter Sarawak. Jadi sampai KLIA baru saya dapat email dari SDMC enter Sarawak tuh yang kena decline. Lepas itu saya isi lagi balik, lepas itu kena decline sebab swab test yang saya guna tuh bukan PCR, dia RTK. Jadi saya bilang oke, tidak apalah, saya tunda saya punya flight pergi yang paling dekat dengan Tarik nih. Sekali tengok kalau pergi Miri dari KL harga dia 1.000 lebih. Jadi saya tidak mampu kan. Jadi saya pun pikirlah, jadi saya pun terpaksa cari flight lain yang lebih affordable. Jadi saya tukar saya punya perjalanan flight dari KL pergi Kuching untuk 2 hari bulan 3. Jadi ada gap di sana. Sepatutnya saya fly pergi Miri 25, tapi disebabkan masalah swab test, saya tunda flight pergi. Saya booking flight baru pada 2 bulan 3. Jadi ada gap di sana 25 sampai 2 bulan 3 itu 1 minggu. And turn out 2 hari bulan 3 itu hari Selasa. Jadi kalau mau kena approve enter Sarawak 2 bulan 3, jadi mesti mau ambil swab test 28 bulan 2. Tapi yang 28 bulan 2 itu hari Ahad. Lepas itu bila saya tanya semua klinik, lab semua tutup hari Ahad. Lepas itu saya terpaksa tunda lagi flight pergi 4 hari bulan 3 hari Kamis. So saya plan mau ambil swab test hari 4 hari bulan 2 hari bulan hari Selasa sebagai ambil swab test. Jadi thankfully memang klinik pun cakap oke, boleh keluar result on time untuk isi enter Sarawak. Lepas itu itulah saya punya status sekarang, sedang menunggu swab test hari Selasa. Lepas itu
fly bagi kucing hari Kamis. Ngam mau ambil juga tuh kereta saya di Kuching, sebab tidak kapal yang hantar kereta tuh pergi Miri, jadi saya hantar kereta pergi Kuching. Terus tuh ngam sekarang perlu ubah perjalanan pergi Kuching yang paling murah, jadi saya ambil flight yang pergi Kuching. Jadi maksudnya saya akan dikuarantin di Kuching lah selama 14 hari. Harap-harap swab test semua oke. Saya mau cakap lagi pasal orang-orang yang saya jumpa, sebab kan saya sangat awkward di KL, tidak pernah belajar di sini atau tidak biasa lah dengan tidak biasa dengan tempat-tempat di KL. Lepas tu itulah sebab saya decide mula-mula tuh kan tidak mau keluar dari airport, biar saya stay di airport saja. Either sama ada tidur di airport ataupun pergi hotel yang di dalam airport tu lah. Tapi macam terpaksa juga keluar dari airport. Lepas tu saya sangat risau lah sebab sesuatu orang perempuan kan begitu. Lepas tu first orang saya jumpa di sana dia orang sempurna, lelaki, dia kerja security di KLIA 2. Lepas tu dia tanya saya lah, orang Sabah kah? So iya, saya cakap oh. Lepas tu dia tunjuk lah cara mau naik bus begitu. Lepas tu dia cakap banyak di sini nih ada juga orang yang pandai menipu. Dia cakap itulah saya tunjuk kau mana bus. Sebab saya mau pergi KLIA 1 guna tren, tapi tren tuh kena tunggu 1 jam lagi baru dia sampai. Jadi dia cakap bagus kau guna bus. Kan lepas tu saya guna bus lah. Terus dia tunjuk di sini, lepas tu akan tunggu, lepas tu dia akan tukar driver, lepas tu baru pergi ke KLIA 1. Lepas tu saya lupa pula mau tanya dia siapa nama dia, tapi saya sangat berterima kasih sama orang tu sebab dia orang pertama yang baik. Dia orang pertama yang menunjuk arah untuk saya ataupun guide saya lah, walaupun tu benda yang kecil saja. Lepas tu bila saya sudah sampai ke KLIA 1, oh ya, yang saya pergi ke KLIA 2 tu sebab saya tinggal di kapsul hotel ya untuk 12 jam. So kena keluar lah bila habis 12 jam tu. So tu bukan package, dia bukan macam hotel biasa, dia ikut hour. Lepas tu kepada siapa yang mau stay di kapsul hotel 1 jam dia charge RM10, tapi dia ada package yang 12 jam 6 jam gitu. Jadi saya berpikir macam tidak boleh nih saya lama-lama sini, macam tidak convenient lah, itu untuk transit saja. Lepas tu dari sana saya pergi KLIA 1, saya bilang nanti saya figure out macam mana. Jadi itulah tu saya naik bus pergi KLIA 1. Lepas tu dari sana baru husband saya cakap bos kok cari hotel yang di luar, yang satu bilik tu untuk kau, dia jawab. Lepas tu saya sampai KLIA 1, saya cari hotel lah. Sebenarnya hotel yang saya mau stay itu bukan double star hotel. Itu pun ada cerita dia lagi. Lepas tu saya sudah book hotel, lepas tu saya book Grab. Sampai Grab, itu pun ada juga dia punya cerita. Banyak sangat orang yang pergi kejar-kejar saya di sana, bukan yang Grab tuh, mungkin taksi ataupun orang panggil ulat. Dia pergi kejar-kejar orang, lepas tu coba untuk persuade kita untuk ikut dia lah.
nanti. Tapi saya takut kalau orang tuh bagi just yang nonsense kan. Jadi saya book Grab, lepas itu sepanjang tunggu Grab tuh cakaplah tidak saya tidak mau, sudah book Grab, begitulah. Tapi dia masih lagi di sana mau memujuk supaya kita dapat ikut dia. Lepas itu sampai Grab, baru Grab tuh bagi tahu orang tuh bukan Grab sebenarnya, orang tuh kena panggil ulat yang suruh kita ikut dia tuh. Lepas itu saya masuk dalam Grab, dia pun baik juga, nama dia Fizi. Dia yang tunjuk saya hotel yang oke. Mula-mula dia bilang, marilah kita tengok dulu tuh hotel yang Kobo. Tapi kalau dari pandangan saya, dia cakap hotel tuh macam tidak selamat. Semua sekeliling dia gelap. Jadi terus dia bilang, tapi tepalah, marilah saya bawa kopi tengok. Dia cakap itu tempat. Lepas itu saya tengok memang sangat creepy, gelap, dan tidak kedai di tepi-tepi itu. Ada juga restoran lah tapi jauh. Lepas itu saya bilang, tidak jadilah saya mau stay sini. Jadi saya beritahu dia saya mau dia kasih semua, dia pergi kasih tengok lah saya hotel yang oke. Sebab dia bilang ada juga hotel yang dia kenal owner dia kan. Lepas tu dia tidak jauh dari hotel yang sebenar saya mau stay tu, dia bawa saya pergi double star hotel. Lepas tu dia bilang, aku tunggu saja dalam kereta dulu, saya coba pergi deal dengan dia punya owner untuk bagi ke harga yang berpatutan lah, dia cakap. Bagus betul dia. Lepas tu dia pergi masuk dalam tu hotel double star ni, saya tunggu dalam kereta. Jadi dia cakap sama owner dia, beritahu yang saya mau cari hotel yang berpatutan, harga dia untuk stay lama. Lepas tu dia pergi kereta balik, dia kasih tahu ada bilik available, harga dia pun oke. Jadi dia suruh saya turun untuk bincang sama tu owner lah, berapa hari saya mau stay, macam mana begitu, apa masalah saya punya flight begitu. Lepas tu saya bawa semua barang saya, bayar CVC, Grab, macam biasa lah, bayar Grab macam biasa yang harga yang kena show dalam Grab tu. Lepas tu saya pergi masuk dalam tu hotel. Lepas tu saya pergi counter hotel tu. Jadi saya tanyalah dia, harga walk-in dengan harga booking.com berbeza kan? Saya tanya. Terus dia cakap, iya berbeza, booking.com ni lebih murah, dia cakap. Jadi saya bilang, saya mau ambil harga yang booking.com lah. Saya bilang, bolehkah? Boleh, dia cakap. Lepas tu saya buka lah saya punya app booking.com. Sekali tengok kan, bila saya kasih set masa 25, kasih set tarif 25 sampai 2 hari bulan, harga dia 500 lebih. Lepas tu dia cakap, kenapa ni mahal sangat? Jadi dia pergi buka yang di komputer tu booking.com, pas tu turn out harga dia lagi murah di tempat dia, 300 harga dia. Jadi dia cakap, tiap lah saya tolong kau booking lah guna yang harga ini sebab lagi murah, dia cakap. Lepas tu jadi dapatlah booking untuk 5 malam. Time tu saya rasa sangat stres sebab susah betul mau masuk Sarawak kan. Actually pasal satu swab test tu saja yang saya terfikir yang buat saya stres semua tu, yang flight available ke tidak, lepas tu harga dia saya mampu bayar ke tidak, lepas tu swab test tu lagi ngam ke tidak hari dia, begitu. Itu yang semua saya terfikir yang buat saya stres masa tu. Jadi tiba-tiba saya tidak dapat tahankan, saya menangis di depan kaunter tu. Saya coba untuk tutup lah, tapi orang ternampak juga. Dia cakap, jangan risau, nanti kami tolong. Dia cakap, untuk swab test sama nanti kami tolong, dia cakap.
Jadi itu lagi yang buat saya menangis, saya terharu kan. Saya bilang aduh baik betul orang-orang yang saya jumpa di sini nih, saya cakap dalam hati. Lepas tu sudah dia sedang cek-cek di masa itu juga dia minta dokumen, dia tolong saya cek apa yang tidak ngam. Lepas tu dia cek flight, apa flight yang available. Dia cakap basically dorang tolong cek semua yang mampu dorang tolong untuk kasih senang perjalanan saya, which is sangat buat saya terharu lah, sebab saya takut mau jalan keluar dari airport kan, sebab takut terjumpa dengan orang-orang yang tidak baik kah, yang ada niat lain kah contohnya kan. Tapi saya sangat bersyukurlah dari saya di airport, orang yang kasih tunjuk bus, dari saya masuk Grab sampai hotel yang saya duduk ini memang sangat supportive. Sangat bersyukurlah untuk itu. Lepas itu ada juga benda-benda lain yang sangat surprising. Lepas itu dorang tanya saya aku sudah makan kah belum. Lepas tiba-tiba dorang pergi bilik saya, lepas hantar makanan. Ya, actually saya oke juga batu, saya sudah beli makanan juga, cuma tidak mood mau makan kan masa itu, sebab stres mau pikir pasal macam mana mau urus ini, macam mana mau urus itu. Jadi lepas itu dorang hantar saya makanan, lepas itu esok dia lagi untuk sarapan dorang hantar lagi makanan. Jadi saya rasa macam aduh segannya saya, dan malu lah sebab saya menangis di depan dorang kan masa itu. So anyway, my point is sangat bersyukur sama orang-orang yang saya jumpa di sini sepanjang perjalanan mau pergi Sarawak. Saya bersyukur sebab saya jumpa orang-orang yang ikhlas menolong. Dan kalau kamu nampak video ini kepada yang menolong saya bersyukur. Dan saya berdoa supaya urusan kamu pun dipermudahkan apapun yang kamu buat. Jadi setakat ini saya masih menunggu hari untuk pergi swab test. Lepas itu tunggu penerbangan lah untuk pergi Sarawak, pergi Kuching. Lepas itu kuarantin sana, baru bawa kereta drive pergi Miri. Jadi husband saya pun perlu terbang dari Miri pergi Kuching supaya kami dua tukar-tukar memandu. Sebab Kuching pun Miri boleh tahan juga jauh dia. Jadi itu jalan tuh sekarang, nanti saya kasih update macam mana lagi ya. Bye.